Halo, assalamualaikum adik-adik semuanya. Semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa harus mati prokes juga ya. Oke, saya di sini akan memperkenalkan diri dulu saya. Nama di, di nama saya Xena Fitriansyah. Saya saya alumni SD Taluswah Magetan. Saya kelas 8A. Saya rumahnya di Kerajaan. Saya di sini akan mendampingi Bapak Dr. Slamet MPD yang akan menyampaikan materi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya mari kita ikuti materi MPLS-nya yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet MPD. Yang terhormat Bapak Dr. Slamet MPD, dimohon persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang anak-anak yang saya sayangi. Pertama Axelino yang mendampingi saya. Terima kasih telah membuka acara MPLS materi kesadaran berbangsa dan negara. Dan selamat pagi juga untuk calon peserta didik yang sekarang mengikuti masa pengalaman lingkungan sekolah di rumah. Semoga dimanapun Anda berada tetap mentaati protokol kesehatan, sehat, segar bugar untuk selamanya, amin. Mengawali materi kesadaran berbangsa negara, marilah kita yang pertama senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat nikmatnya semata pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa salam dan sholawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi panutan umat, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya termasuk kita semua ke jalan yang benar dengan agama Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan, pertolongan dan syafaatnya hingga di akhir akhir. Allahumma amin. Adik-adik yang saya hormati, tadi saya sudah dikenalkan oleh Axelino. Biar lebih jelas saya perkenalkan lagi, intinya sama, saya nama lengkap Dr. Andes Slamet MPD, asli juga Kerajaan Parang Magetan, bahkan kalau dibilang guru paling dekat dengan lokasi sekolah, baik lahirnya maupun alamat sekarang adalah saya. Kebetulan saya beralamat 1 RT dengan sekolah. Selanjutnya, sebenarnya untuk saya pribadi, background saya adalah pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi bagi adik-adik yang punya bakat potensi di bidang olahraga, nanti bisa bergabung dengan saya yang kebetulan mohon maaf, saya juga salah satu ketua cabang olahraga di bawah binaan KONI Kabupaten Magetan, yaitu cabang PASI. Dan alhamdulillah selama mengikuti kegiatan PASI sudah bisa mengantar anak-anak Magetan bisa sampai ke jenjang SEA Games. Bahkan alumni SMP 2 Parang tahun depan di PON Papua ada yang berangkat atas nama Sulati yang beralamat dari Krowe, yang sekarang sudah berumah tangga di Kediri, Jawa Timur, yang insya Allah mewakili Jawa Timur untuk memperkuat tim PON Jatim di Papua tahun 2020 kemarin seharusnya, namun karena situasi pandemi sehingga harus ditunda sampai sekarang belum dilaksanakan. Tapi insya Allah dilaksanakan karena apa? Tim bulu tangkis Indonesia sudah berangkat ke Olimpiade Jepang, Piala Eropa, Piala Copa Amerika juga sudah dilaksanakan dengan begitu meriah.
Insya Allah kegiatan Olimpiade ataupun nanti insya Allah akan juga dilaksanakan. Sekali lagi bagi adik-adik kita yang baru, yang punya potensi di bidang olahraga, silahkan bergabung. Insya Allah ini cocok dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, untuk mengawali kita lihat apa toh itu materi kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Kita coba lihat secara umum dulu. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasanya kita berada dalam tempat yang memiliki etika, moral, akhlak, sikap, bahasa, agama, ideologi, dan yang budaya, serta sejarah yang sama, mempunyai aturan-aturan dalam segala bidang yang diatur oleh negara, dalam kata lain oleh pemerintah. Jadi kita harus menyadari bahwa kalau kita hidup bernegara, kita harus mengikuti aturan negara yang telah bernegara. Seperti contoh sekarang adalah masa pandemi. Masa pandemi negara sudah menetapkan 5 bahkan 6M yang harus kita laksanakan. Yang diantaranya selalu pakai masker, Mencuci mencuci tangan, tangan dengan sabun, apalagi Sel? menjaga jarak, Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi. Ya, Itu aturan pemerintah, jadi jangan sampai kita mengabaikan. Itu salah satu kesadaran berbangsa dan bernegara. Contoh real seperti itu adik-adik. Jadi saat sekarang pandemi COVID yang Masya Allah, naudzubillah, insya Allah saat ini luar biasa. Pandeminya sudah luar biasa, kita harus betul-betul taat dan disiplin pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan saat ini pun sudah diberlakukan yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat darurat, PPKM darurat yang kemarin mikro, sekarang sudah mengarah darurat. Berarti kalau sudah darurat itu pemerintah sudah memperkirakan kalau tidak ditanggulangi dengan sungguh-sungguh, dampaknya akan sangat luar biasa dan berbahaya untuk masyarakat bangsa Indonesia. Itu salah satu contoh kesadaran berbangsa negara sebagai warga negara yang baik. Sehingga tidak boleh kalau kita merasa warga Indonesia tidak mau mentaati peraturan yang ditetapkan pemerintah. Berbangsa adalah manusia yang mempunyai kelandasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan diri sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah. Itu bernegara. Sehingga kalau sudah tahu, diharapkan nanti adik-adik, sekup kecilnya begini adik-adik, kalau adik-adik nanti sudah menjadi siswa atau peserta didik baru di SMP 2 Parang, ya sebagai warga Parang harus warga Separda. Separda itu SMP 2 Parang, kesingkatannya kebesarannya adalah Separda, harus mentaati tata tertib di Separda, sama dengan sebagai warga pemerintah mentaati tata tertib pemerintah. Seperti saat ini pandemi, taat pada protokol kesehatan. Itu sama, intinya seperti itu. Dalam penerjemahan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Apakah mungkin negara kita akan dijajah? Sangat mungkin. Bahkan sekarang, ya mohon maaf kalau untuk anak-anak SD memang jangkauannya belum sampai ke sana. Namun demikian perlu diketahui dan perlu tahu bahwa saat ini dengan adanya pandemi ini, secara ekonomi masyarakat sudah dijajah. Masyarakat sudah nggak bisa berupaya apa-apa, semuanya harus tinggal di rumah. Terutama yang pekerjaannya harian, sekarang bingung untuk mencari pendapatan untuk menghidupi keluarga, itu secara ekonomi terjajah. Nah ini pertanyaannya, yang menjajah siapa? Keadaan alam. Kalau
bisa dibilang keadaan alam atau bencana atau pandemi. Karena ini sifatnya mendunia, seluruh dunia terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Bahkan pandemi 19 ini karena kecerobohan, kurang disiplinnya masyarakat, baik dari negara Indonesia maupun negara yang lain, sehingga muncullah varian-varian baru yang sangat membahayakan. Untuk itu sekali lagi, marilah kita sebagai warga negara yang baik untuk tetap mentaati peraturan pemerintah. Kalau nanti adik-adik ke sekolah, mentaati peraturan di sekolah. Itu intinya kesadaran tentang kehidupan berbangsa bernegara. Jadi penerapannya tergantung dari kondisi kita masing-masing. Sebagai pelajar yang mentaati tata tertib pelajar, sebagai pegawai harus mentaati tata tertib sebagai pegawai. Selanjutnya, upaya dalam negara selain sebagai kewajiban dasar merupakan kehormatan bagi setiap warga negara, dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Kesultanan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta kita terhadap tanah air. Kalau di sekolah, nanti apa Pak yang dilaksanakan sebagai wujud rasa cinta tanah air? Seperti yang saya katakan tadi yang di depan, bahwa pertama adalah taat pada tata tertib sekolah. Nanti di sekolah ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah ke kehidupan berbangsa negara, adalah salah satunya adalah kegiatan upacara bendera, kegiatan patroli keamanan sekolah, kegiatan membantu penyeberangan di jalan di depan gedung sekolah. Itu juga termasuk bela negara. Rasa cinta tanah air diawali dari cinta pada dirinya, cinta sekolah, dan cinta pada teman-temannya semua. Kalau masa bodoh, tidak ada yang mau nyeberangkan, tidak mau tahu dengan kehidupan di sekolah, ya hancur sudah. Jadi sekali lagi, cinta tanah air atau bela negara itu sesuai dengan posisi kita masing-masing. Untuk anak SD yang SMP tidak mungkin dipegang senjata untuk perang melawan penjajah. Saya yakin tidak akan diberikan, karena apa? Bisa jadi nanti yang ditembak adalah temannya sendiri. Bahkan mungkin malah adik atau kakak, bahkan orang tua. Jadi semuanya ada porsi dan tempatnya masing-masing. Itu adik-adik ya. Jadi pikiran kita atau fokus kita jangan terlalu tinggi kesadaran bernegara kayak apa. Ya, yang kita laksanakan yang terbaik untuk diri kita dan lingkungan masyarakat atau di rumah kita. Selanjutnya yang lebih luas, kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut mengamankan lingkungan sekitar kita. Kalau di masyarakat ya sekitar masyarakat, di rumah kita, di sekolah ya di sekitar sekolah. Dengan kalau masyarakat namanya siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia termasuk daerah bencana karena negara dengan beribu-ribu pulau dan beribu-ribu pegunungan yang berapi, gunung berapi. Bahkan saat ini aja Gunung Merapi aktif, karena memang Gunung Merapi aktif sepanjang hayat. Jadi sampai sekarang Gunung Merapi beberapa hari yang lalu menurunkan yang namanya wedus gembel atau uap panas, yang termasuk korbannya salah satunya adalah orang paling kuat di dunia, yaitu Mbah Marijan Roso. Itu meninggalnya karena kena dampak dari wedus gembel atau asam awan panas dari Gunung Merapi. Selanjutnya, bentuk kesadaran bernegara apa? Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba, ya ini yang merupakan musuh besar bagi generasi muda adalah bahaya narkoba. Saat ini betul-betul pemerintah melawan, tidak hanya 100%, bahkan 1000% untuk melawan narkoba. Karena apa? Narkoba itu kalau sudah generasi muda sudah rusak karena narkoba, nanti dia sudah lupa masa depannya, dia sudah lupa belajar, dia lupa dengan tanggung jawabnya, karena hidup dengan penuh halusinasi, akhirnya hancurlah bangsa ini. Ya, sekali lagi generasi muda harus
menjauhi itu yang namanya narkoba. Karena narkoba kan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Selanjutnya, mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok di Indonesia. Sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Apalagi kalau pemuda itu sudah pengguna narkoba, dia berkelahi, karena mohon maaf, apa dampak pengguna narkoba itu? Salah satunya adalah menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa takut, sehingga kecenderungannya berani dan selalu berhalusinasi untuk membayangkan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sehingga kalau sampai terjerumus sebagai pengguna narkoba, akan sangat membahayakan dirinya, lingkungannya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, tentang kesadaran bela negara yang berikutnya adalah harus cinta produksi dalam negeri. Bahkan dulu ketika Bapak Presiden yang kedua, Bapak Soeharto, itu pernah mencanangkan yang namanya ACI, program Aku Cinta Indonesia. Bahkan kalau tidak salah tahun 90-an sekian, Bapak Presiden Soeharto pernah nyatakan kalau warga negara Indonesia tidak cinta dengan produksi dalam negeri, tahun 2020-2030 akan hancur Indonesia. Dan ternyata ini sudah nampak gejalanya seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua kita, sekitar tahun 95-94 sudah mengatakan itu. Jadi salah satu untuk mempertahankan negara kita adalah cinta dengan produksi dalam negeri. Bahkan betul-betul dulu ada program namanya ACI, Aku Cinta Produk Indonesia. Nah sekarang nampaknya generasi muda sudah mulai gemar dengan produk-produk luar negeri. Karena mohon maaf, sebenarnya produk dalam negeri, bahkan mohon maaf, Magetan termasuk sentra produk kulit yang termasuk yang terbaik. Untuk sebenarnya kalau kita memakai, bahkan mohon maaf, saya kalau produk sepatu pantopel, sepatu kulit, saya mulai dulu suka dengan produk Magetan. Harganya terjangkau, kualitasnya baik, kalau katakanlah model juga bisa pesan, kalau rusak ganti kan juga tidak terlalu mahal. Ini produk Magetan. Makanya jangan sampai lupa dengan produknya sendiri, suka produk luar negeri, sehingga negeri kita akan, produk dari masyarakat negeri akan hancur, tidak akan bisa mengganggu pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai generasi muda itu bangga dengan budaya-budaya Barat. Karena bangsa yang besar seperti Indonesia ini dibangun oleh budaya-budaya yang luhur oleh pendahulu kita. Jadi semua kebudayaan itu identitas para pendahulu kita. Termasuk bela diri, salah satu adalah bela diri pencak silat, itu berasal dari negara Indonesia. Itu termasuk budidaya luhur, khususnya di bidang bela diri. Makanya jangan sampai kita lupa dengan budaya Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya, kalau sudah berupaya untuk mencintai produk dalam negeri, melaksanakan budaya bangsanya sendiri, juga tampil sebagai anak-anak yang berprestasi, baik di tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai nasional dan internasional. Seperti contoh saya katakan di awal, SMP 2 Parang, bahkan sampai sekarang, alumni SMP 2 Parang sudah bisa menembus sampai SEA Games, Southeast Asian Games, itu tingkat Asia Tenggara. Bahkan sudah menorehkan sebagai pelari tercepat Asia Tenggara atas nama Sulastri, insya Allah juga alumni SMP 2 Parang yang tepatnya dari Desa Kroe, Kecamatan Lempean, yang SMP-nya dulu
di SMP Negeri 2 Parang. Itu adik-adik ya, jadi sekali lagi jangan sampai kita tidak menghargai produk kita sendiri. Karena siapa lagi yang akan memakai produk kita kalau bukan kita sendiri. Insya Allah dengan hasil produk itu, hasilnya akan bisa dipakai untuk membangun wilayah kita, daerah kita, bangsa, dan negara kita untuk ke depan lebih baik. Dari yang saya cintai, nilai-nilai apa saja yang harus dipahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai cinta tanah air, memiliki kemampuan bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kesadaran berbangsa dan negara, yang itu semua tercermin dalam way of life atau pandangan hidup, pegangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Karena mohon maaf, akhir-akhir ini Pancasila sudah mulai dirongrong, arahnya sudah mengarah ke sosialis, kapitalis, namun mungkin para founding father, para pendahulu bangsa kita nampaknya tidak rela kalau negara kita dirubah haluan negaranya, yang selama ini adalah Pancasila. Sekalipun anak-anak yang sudah mungkin dengar dari cerita orang tua atau ketika duduk di mana atau bahkan di SD diterangkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar tentang pendidikan kewarganegaraan, itu mungkin pernah menceritakan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti seluruh warga Indonesia adalah berketuhanan, ya. Dan bahkan negara Indonesia memiliki 5, kalau dulu 5 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Sekarang ditambah dengan Konghucu. Jadi luar biasa, keragaman beragama Indonesia luar biasa. Bahkan ini diacungi jempol oleh dunia, satu negara 6 agama tapi tetap bisa rukun, damai, hidup berdampingan. Itulah negara kita, negara Indonesia. Tanpa ada konflik. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai apa dari kehidupan bersama itu adalah nilai yang pertama adalah nilai nasionalisme. Nah, nasionalisme dan ada pengertian sempit dan ada pengertian luas. Kalau sempit itu mencintai bangsanya sendiri melebihi dari segalanya, menganggap negara yang lain itu lebih rendah, lebih remeh dari Indonesia, itu sempit namanya. Apa ada pernah terjadi seperti itu? Ada, terutama negara-negara yang punya paham komunis. Itu pokoknya orang yang tidak sama dengan negara komunis itu lebih jelek. Karena komunis itu semuanya diatur oleh negara. Kehidupan rakyatnya, masyarakatnya, semuanya negara. Nah, kalau yang diharapkan di Indonesia adalah nasionalisme dalam arti yang luas, yaitu bersikap mencintai bangsa negara sendiri dengan menganggap semua bangsa itu sederajat. Jadi tidak boleh merendahkan negara yang lain. Bahkan mohon maaf, jauh ke depannya negara Indonesia dalam politik luar negerinya mempunyai politik bebas aktif, jadi tidak memihak pada blok tertentu. Hubungannya dengan nasionalisme, adik-adik, nasionalisme itu ada istilah sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Berarti kan egois ya, termasuk berlebih. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsanya sendiri adalah bangsa yang paling unggul. Istilah ini adik-adik. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, dengan membabi buta, tanpa melihat kebenaran dan kesalahan. Yang keempat, provisialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Untuk mengembangkan Indonesia ke depan, sifat seperti itu harusnya dihindari. Jangan sampai kita kukuh dengan sukunya, kukuh dengan bangsanya, kukuh dengan ekstrim
keinginan sendiri atau fokus dengan provinsinya masing-masing. Selanjutnya untuk lebih membanggakan agar membanggakan bangsa kita sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku bangsa dan Nusantara. Jadi sekali lagi tidak ada sukuisme, semua suku, semua golongan itu sama dan sederajat. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi, tidak boleh egosentris, ego kelompok atau ego-ego yang lain. Kita harus toleransi terhadap kehidupan, mulai dari rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Yang ketiga yang harus kita kembangkan adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sama bangsa Indonesia. Jadi kalau katakanlah kita berada di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, kalau sudah maju jangan punya perasaan bahwa Jawa Timur hanya untuk Jawa Timur, tidak untuk Indonesia. Jangan. Kita harus saling membantu. Kalau produk Jawa Timur bisa dipakai untuk daerah yang lain, kenapa tidak? Itu. Selanjutnya, dari sikap nasionalisme muncul lagi sikap patriotisme, yaitu sikap untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu mulai dari zaman penjajah sudah dimulai, seperti Sultan Agung Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Magelang, Jawa Tengah, Cut Nyak-din, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotisme yang memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada 45-49, di mana negara Belanda akan mencoba mengambil alih lagi, menjajah lagi, sehingga seluruh warga negara Indonesia patriotisme muncul dengan keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama. Adik saya hormati, sikap patriotisme ini adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan bangsa yang kita cintai ini. Nah, patriotisme itu muncul dari cinta apa? Yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Jadi sebagai generasi muda, termasuk adik-adik, jangan sampai mudah putus asa. Selanjutnya, dalam kehidupan keluarga, implementasi patriotisme dalam kehidupan keluarga. Mohon maaf kalau zaman presiden yang kedua, Bapak Soeharto, sampai presiden yang ke-5, bahkan setiap hari pahlawan, bulan-bulan September akan diputarkan yang namanya pemutaran film G30 SPKI. Itu salah satunya adalah apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa di negara kita pernah terjadi perjuangan untuk merasakan kemerdekaan yang akan dikhianati oleh bangsa kita sendiri dengan terjadinya G30 SPKI. Itu harus adik-adik harus paham, harus tahu. Apalagi akhir-akhir ini sudah mulai marak gambar-gambar paluarit yang menunjukkan itu Partai Komunis Indonesia. Itu harusnya adik-adik harus paham itu benar atau salah. Adik-adik harus tahu. Sehingga jangan sampai adik dikasih kaos, dipakai, ternyata sampai jalan dipegang Pak Polisi karena adik-adik memakai kaos beratribut yang dilarang. Jangan sampai, Pak, sampai rumah seneng Pak, Bu, saya dikasih kaos gambarnya palu dan arit. Suka karena dikasih, tidak beli, kaosnya bagus, mahal, warnanya biasanya merah dan hitam. Nah itu ada harus tahu, itu tidak boleh. Karena menurut TAP MPR nomor 25 tahun MPRS tahun 66, ya, itu sudah paham komunis sudah dicabut. Itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, melaksanakan kegiatan pramuka, kegiatan PKS, PMR,
dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri dan teman-temannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesatuan sosial, kerukunan, kerja bakti, bakti sosial, intinya yang kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sikap patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45, mendukung kebijakan pemerintah yang saat ini negara kita sedang mengalami pandemi. Kita harus mengikuti semua aturan yang diterapkan pemerintah. Pemerintah itu sudah terdiri dari Dewan, DPR, dari pemerintah sendiri, dari Presiden, ada MPR, ada Kejaksaan, ada Pengadilan, ada TNI dan Polri yang sudah memutuskan tentang aturan yang tetap dipatuhi. Kita sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan dengan sepenuh hati. Itu adik-adik, ini Excel, barangkali ada yang perlu ditanyakan yang tentang apa yang barusan saya sampaikan. Saya akan menanya 5 pertanyaan, Pak. Ya. Yang satu, mengapa banyak orang di luar sana sering menggunakan produk luar negeri, padahal produk negara kita yang kualitasnya juga tidak kalah bagus dari produk luar negeri? Ya, satu-satu ya. Iya. Kenapa orang di luar sana banyak memakai produk luar negeri? Ya. Mohon maaf, negara kita, warga negara kita kebetulan banyak yang istilahnya itu apakah tidak boleh Pak atau jelek Pak? Ya boleh dan baik. Sekarang itu banyak yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Ya. Terus akhirnya ibu atau orang tua itu biasanya memberikan hadiah untuk anak-anak yang di dalam negeri itu produk-produk luar negeri. Sehingga ketika ibunya pulang atau dia punya uang, kepengennya produk-produk yang branded. Maksudnya enggak ya produk mahal. Padahal kalau penghasilan kita dipakai untuk barang-barang branded tidak mencukupi. Nah, intinya apa? Intinya karena mohon maaf karena akhir-akhir ini memang kurang kesadaran warga negara termasuk pemerintah untuk menyuarakan cinta produk Indonesia. Sehingga cenderung dia kepengen gengsi membeli produk dalam luar negeri. Jelas itu harganya mahal, tidak terjangkau, kalau dipenuhi terus akan rugi sendiri. Pertama rugi kantongnya habis uangnya, dan produk dalam negeri juga akan tidak laku. Itu tentang produk dalam negeri. Jadi intinya hanya mengejar gengsi dan gaya. Apalagi Yang kedua, karena sekolah online, bagaimana cara Bapak Ibu guru menerapkan kepada siswa di lingkungan sekolah dalam bela negara? Oh ya, ini memang situasi dari pandemi sehingga kita tidak boleh tatap muka langsung, semuanya harus pakai secara online virtual. Intinya begini, kalau sebagai pelajar sementara batas-batasnya adalah memberi tugas. Jadi memberi tugas itu tugas-tugas yang sifatnya menggali pengertian dan kesadaran anak tentang yang ditanyakan tadi apa? Bela negara. Nah, berarti tentang pendidikan bela negara atau pendidikan perjuangan bangsa. Ya, kalau dulu ada namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Itu sekitar tahun 80-90-an. Nah, itu seharusnya mudah-mudahan nanti pemerintah menetapkan keputusan baru untuk diterbitkan lagi sehingga generasi kita besok tidak akan hilang, tidak akan lupa dengan sejarah bangsa sendiri. Itu jadi intinya diberi tugas untuk menggali nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita dan kita akan bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana toh kita biar termasuk generasi muda yang bisa berperan untuk sebagai pembela bangsa ini. Namun demikian bukan berarti kita harus perang angkat senjata, tetapi adalah dengan bentuk-bentuk prestasi untuk membanggakan bangsa negara Indonesia.
Saya kira itu untuk yang virtual ini. Jadi dengan tugas-tugas, Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi keragaman suku, ras, dan agama di negara kita? Ya, menyikapi keragaman suku, ras, dan agama di negara kita. Di negara kita, dalam satu lambangnya adalah Garuda Pancasila, di situ di bawah tulis Bhinneka Tunggal Ika. Dengan beraneka ragam kita tetap satu jua. Nah, kita manfaatkan begini, untuk keberagaman itu, baik suku, agama, ras, kita hidupkan rasa toleransi, rasa kerja sama yang baik antar suku, bangsa, dan agama ras tadi, sehingga menimbulkan kerukunan yang luar biasa. Bahkan alhamdulillah negara Indonesia termasuk yang dikagumi dunia, negara yang terdiri dari 6 agama tadi sudah saya katakan, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi alhamdulillah bisa hidup rukun. Bahkan di Indonesia, mohon maaf, di Jakarta ada tempat wisata yang namanya Taman Mini Indonesia Indah, yang sekarang sedikit agak penanganannya agak sedikit bermasalah. Itu di dalamnya itu ada cerminan dari keenam-enamnya. Jadi semua budaya, semua agama di situ ada. Itu damai, aman, nyaman, hidup berdampingan. Itu tentang keberagaman. Selanjutnya kalau ada. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan sebagai siswa untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Ya, kalau di situasi pandemi yang jelas seperti yang saya katakan di depan, kita harus taat pada peraturan pemerintah. Salah satu adalah taat pada protokol kesehatan. Berarti kecuali kita juga menjaga kesehatan pribadi, keluarga, masyarakat, dan teman-teman kita semua. Tapi kalau kita sembrono, bisa jadi kita habis main ke tempat yang lain, pulang membawa virus corona, kita pulang kepada keluarga, teman, itu berbahaya. Makanya di situasi pandemi kita taat pada protokol kesehatan. Kalau nanti udah masuk, bisa dalam bentuk kegiatan yang depan saya katakan, upacara bendera sebagai petugas, PKS sebagai penjaga jalan teman-temannya, terus PMR membantu dalam bidang kesehatan, terus kalau PMI untuk donor dana dan sebagainya, termasuk di UKS dan lain-lain. Intinya kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan dirinya, lingkungan, dan masyarakatnya. Lanjut. Yang kelima, apa hak dan kewajiban siswa di sekolah dalam penerapan Pancasila? Haknya ya. Kalau haknya sekali lagi, ini karena situasi pandemi kayaknya secara penuh haknya belum bisa dilaksanakan. Yang jelas haknya itu memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pendidikan itu budi pekerti, kalau pengajaran itu sifatnya ilmu pengetahuan. Nah ini selama pandemi memang susah. Kalau pengajaran mungkin bisa, tapi juga tidak bisa maksimal. Tapi yang susah adalah pendidikan. Mendidik peserta didik untuk menjadi anak yang berakhlakul karimah. Susah karena apa? Tidak bisa virtual, dihadapi saja susah, apalagi virtual, tidak ketemu langsung. Karena pendidikan itu yang paling tepat dan utama adalah keteladanan. Nah, keteladanan itu ketika adik-adik kita menyaksikan, contoh di SMP 2 Parang, ini mulai dari Bapak sebelum Pak Seno, Pak Sarmun, itu dulu disampaikan bahwa kita masuk dari masjid, pulang juga keluar dari masjid. Maksudnya apa? Masuk SMP 2 Parang sebagai warga SMP 2 Parang, begitu masuk sini, kita ke masjid dulu, diawali dengan sholat duha. Kita kamu pulang, kita masjid dulu, diakhiri dengan jamaah sholat duhur. Itu termasuk pendidikan. Kalau pendidikan, saya ulangi, kalau pendidikan itu sifatnya karakter, kalau pengajaran sifatnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau pandemi kayaknya untuk pendidikannya susah karena memang tidak ketemu langsung. Itu. Lanjut, Yang terakhir, dalam pelaksanaan pembelaan negara, bagaimana cara seseorang warga bisa melakukan baik secara fisik maupun non fisik? Bela negara, fisik maupun non fisik. Saya katakan di depan, semua warga negara Indonesia punya kewajiban untuk bela negara sesuai dengan posisi masing-masing. Kalau sebagai siswa, bela negaranya kalau sekolah ya taat pada tata tertib sekolah.
itu sudah termasuk bela negara di sekolah tatarannya pelajar. Melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Terus tidak mengganggu kegiatan belajar pada teman kelas yang lain. Itu termasuk kegiatan tingkatan siswa SMP dengan indikasi yang tadi termasuk ikut bela negara. Di SMP 2 Parang juga ada kegiatan ekstra PKS, ekstra olahraga, bahkan saya akan ke depan kalau sampai siswa itu ada yang bakat potensi luar biasa, bisa nanti mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Yang saya katakan di depan tadi, yang Mbak Lastri itu sudah mengibarkan bendera merah putih di negara ASEAN. Kalau bendera Jawa Timur sering, karena memang sudah ikut, kebetulan saya selaku pelatih langsung, itu sudah ikut PON 3 kali, SEA Games 2 kali. Ya, itu pernah mengibarkan. Jadi yang berhak mengibarkan bendera merah putih di luar negeri itu hanya 2 orang. Yang pertama adalah presiden, yang kedua adalah atlet berprestasi. Jadi termasuk luar biasa. Kalau makanya sekali lagi Separda berkarya itu mengembangkan potensi-potensi putra didik, mulai dari akademis, olahraga, seni, ataupun potensi yang lain. Budaya juga. Ya, budaya. Akademis sudah ditorehkan atas nama Suyanto. Suyanto itu anak Sundul. Itu lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang. Jadi SMP 2 Parang yang beruntung Mas Suyanto karena dia masuk SMA Taruna jalur beasiswa. Jadi sama sekali tidak bayar masuk SMA Taruna. Kalau sekarang kalau nggak salah, karena kebetulan teman saya ngajar di sana, 1 bulan SPP-nya sekitar 4 juta. Jadi kalau SMA Taruna, kalau dari keluarga kurang beruntung, berat biayanya juga berat pelaksanaan di sana. Kalau anaknya juga nggak dari sini tertib, cerdas, di sana juga akan berat mengikuti kegiatannya. Jadi kegiatannya seperti TNI itu, karena memang di bawah SMA Taruna itu kan miliknya Taruna. Jadi Yayasan Taruna itu miliknya TNI, Angkatan Darat. Bahkan sekarang di Madiun ada SMA Taruna Dirgantara, kalau tidak salah ya, di SMA 3 Madiun. Di Solo ada SMA Taruna miliknya AU juga. Jadi sekarang Malang juga ada SMA Sampurna kalau nggak salah. Jadi tidak hanya negeri, bahkan yayasan, instansi atau swasta berlomba-lomba untuk mencetak sumber daya manusia yang handal, yang terbaik adalah dikembalikan ke masing-masing yang mencetak itu. Seperti SMA Taruna itu kalau sudah mulai tingkat 1 akademis, tingkat 2 penjurusan, tingkat 3 ke arah kemana dia dituju, ke TNI ya TNI-nya digembleng, ke kedokteran, keilmuan kedokteran digembleng dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti anak-anak kita, adik-adik kita bisa melanjutkan seperti budaya. Pernah jadi Mas Yanto itu dari sini SMA Taruna, masuk SMA Taruna ranking 2 dari bawah. Tapi alhamdulillah karena berkat kerja keras dan kesungguhannya dia lulus dengan ranking 1 dari atas. Sehingga lulus dari SMA Taruna, diterima di 4 perguruan tinggi yang semuanya gratis. Jepang, Singapura, Soekarno University miliknya Universitas Bung Karno, dan yang keempat adalah Akademi Angkatan Udara. Dan alhamdulillah di Akademi Angkatan Udara lulus kalau nggak salah 2018 itu lulusan terbaik pemeraih pedang hati Makayasa. Sekarang dinas terakhir informasi ke saya, pelatih atau instruktur penerbang di Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta. Itu adik-adik, jadi jelas ya Ino ya. Jadi SMP 2 Parang insya Allah bisa memfasilitasi anak-anak yang punya potensi. Loh kalau seni Pak, seni ada. Seni kebetulan atau apa takdir ya, saya nggak tahu. Kebetulan anak-anak itu saya yang mengawal. Seni itu atas nama Emi Dwi Inawati, anak Banjarpanjang, sempat menjadi kelompok perwakilan budaya internasional. Jadi Emi itu ikut ke Korea, ke Jepang, ke Jerman, kemana-mana. Karena kalau kok tahu Pak, karena setiap pulang mampir ke rumah ngasih cenderamata yang dari Korea, yang dari Jerman kayak apa. Karena memang dari SMP 2 Parang melanjutkan ke
Sekolah Menengah Kesenian Surakarta, SMKI Surakarta. Jadi intinya SMP 2 Parang memfasilitasi semua potensi yang ada. Insya Allah Bapak Ibu guru ini siap memfasilitasi. Bahkan sekarang wujud seni yang dikembangkan di SMP 2 Parang adalah batik, yang insya Allah dikawal langsung oleh pengajar di sini atas nama Bu Sri Wiyati SPD dan Bapak Dr. Andes Muhammad Ruki yang mengembangkan batik khas Magetan, yang insya Allah juga sudah diproduk kemarin dari Bapak Ibu guru yang dulunya sudah siswa. Mudah-mudahan nanti ke depan batik ini menjadi kebanggaan produk SMP 2 Parang, produk Magetan, sehingga dikembangkan menjadi produk unggulan di Kabupaten Magetan. Cukup? Cukup. Hadirin yang saya cintai, sebagai akhir dari materi ini, sekali lagi ini saya simpulkan ya. Saya simpulkan, intinya begini, kesadaran berbangsa negara itu harus sesuai dengan amanah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dijabarkan dalam Pancasila. Ya, Pancasila. Maksudnya apa? Harus bisa mengimplementasikan, jadi harus saling menghormati antar agama yang berbeda. Mohon maaf, di SMP 2 Parang dulu ada siswanya yang beragama Hindu. Loh, ada Pak? Ada. Dulu yang Hindu atau Buddha Bapak Ibu kemarin? Hindu kalau nggak Buddha, karena daerah Mategal itu ada puranya. Tidak apa-apa sekolah di sini, tidak apa-apa. Bahkan SMP 2 Parang ada yang inklusi. Inklusi itu sekolah yang boleh mengembangkan potensi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di SMP 2 Parang juga menerima. Jadi kesempatan makanya bagi adik-adik yang mungkin dalam akademis kurang menguasai, dia punya kelebihan di bidang lain, silakan. Di SMP 2 Parang siap mengawal anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga SMP 2 Parang termasuk sekolah inklusi yang ada di SMP se-Kabupaten Magetan. Jadi tadi yang pertama menumbuhkan rasa untuk hubungan dengan kehidupan berbangsa negara. Yang pertama menumbuhkan rasa kebangsaan, menumbuhkan rasa persatuan kesatuan bangsa negara Indonesia. Yang kedua menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa negara. Itu kesimpulannya ya. Yang ketiga, kesadaran dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kesadaran bela negara berupaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan rasa cinta tanah air, yang di sekolah dimulai dari kegiatan upacara, pramuka, PKS, PMR, PMI, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai-nilai bela negara itu pertama adalah cinta tanah air. Salah satu wujud cinta tanah air adalah membanggakan bangsa kita dengan kita berprestasi setinggi mungkin. Saya katakan di depan, yang berhak mengibarkan bendera negara di luar negeri adalah presiden dan atlet-atlet prestasi, baik akademis maupun akademis. Tapi yang rata-rata itu adalah atlet olahraga. Untuk cinta tanah air dengan mengetahui sejarah bangsa kita sendiri, dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa yang dulu namanya pendidikan PSBB, terus melestarikan budaya-budaya yang ada, jangan gemar dengan budaya-budaya barat, terus termasuk memelihara lingkungan di sekolah, diawali dari keluarganya, lingkungan sekolah, masyarakat, dan selanjutnya. Yang jelas kalau siswa itu pertama adalah di lingkungan sekolah. Menjaga nama baik negara kita di dalam maupun luar negeri dengan menunjukkan bahwa kita berprestasi. Menjadilah milenial yang berjiwa Pancasila. Boleh kita zamannya milenial, jangan sampai katrok, enggak tahu dengan jangan sampai ketinggalan zaman ya. Iya. Kita boleh, tapi jangan sampai meninggalkan nilai-nilai Pancasila.
Ingat Pancasila dari berapa sila? 5. Dari 5. Jadi itu semuanya harus dilanjari dari ketuhanan yang Esa. Yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu. Jadi jiwa Pancasila harus melekat. Sekalipun generasi milenial tidak boleh lupa. Itu. Jangan sampai Pancasila apa lupa. Wah. Kan milenial Pak. Jawabannya sekarang kan gitu. Begitu lupa kan milenial Pak. Tidak perlu itu salah. Karena Pancasila itu adalah perekat pemersatu keberagaman yang ada di negara kita. Kalau Pancasila lupa nanti bisa jadi negara kan berantakan sesuai dengan kemauannya masing-masing. Ingat, Indonesia adalah nama agama yang sudah rukun damai, hidup berdampingan. Budaya yang beraneka ragam juga bisa kita saksikan bersama dengan tetap berdampingan bersama-sama. Ya. Itu saya kira materi. Tapi mulai jam berapa, Mas? Terus tambahannya yang penting, adik-adik, tambahan yang penting bahwa sekali lagi kehidupan berbangsa negara untuk setingkat siswa itu jangan sampai punya pengertian harus angkat senjata ikut berperang, bukan. Tetapi tunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak akhlakul karimah, berprestasi, berbudaya, dan bersopan santun. Akhlak karimah hubungan dengan perilaku keagamaan. Kalau prestasi hubungan dengan potensi, prestasi via akademis, non akademis via olahraga seni, dan sopan santun dengan hubungannya dengan tata krama. Jangan sampai bilang generasi milenial tapi meninggalkan tiga-tiganya, tentang keagamaannya, tentang budayanya, tentang sopan santunnya, jangan sampai terjadi. Karena sekali lagi kalau orang sepuh dulu nuturi, mungkin termasuk saya, iki rungokno wele wong tua, itu orang tua dulu. Ajining raga kuwi ana ing busana, ajining diri ana ing lati, ajining nyawa ana ing solah bawa. Itu kelihatannya ringkes, padat tapi isinya luas. Ajining raga ning busana. Orang itu kalau sudah keluar di orang umum, yang dilihat pertama kan cara berpakaian. Kalau berpakaiannya sopan, cakep, rapi, itu kelihatan. Oh, anak itu baik, minimal seperti itu. Orang bahkan sekarang milenial jagung manten pakainya seperti mau ke dansa, gitu. Kalau di apa itu pesta-pesta perkawinan milenial, jadi orang mau jagung manten ke pesta pernikahan seperti mau lihat film di gedung. Nah, ini nek ditanya milenial Pak, nah ini yang kurang pas. Jadi yang pertama tadi ajining raga ana ing ajining diri ana ing lati, raga busana, nyawa ing sulabawa. Diri itu ucapan, lati itu ucapan, lambe. Kelihatannya hanya bicara, tapi kalau enggak benar itu akan teringat selamanya oleh orang yang mendengar. Makanya hati-hati, mulut ini enggak tajam, tapi kalau salah bisa lebih tajam dari sebuah pedang. Ya, bahkan menyakitkan lebih sakit dari penyakit yang lain kalau itu memfitnah orang lain. Makanya hati-hati. Yang terakhir, ajining nyawa ana ing solah bawa. Solah bawa itu perilaku. Mohon maaf, akhir-akhir ini fenomenanya anak meninggalnya lebih dulu dari orang tua. Karena apa? Karena ya perilaku yang kurang baik. Ya, kalau orang Jawa bilang kualat, gitu. Masa minta Pak Bu saya mau sekolah kalau dikasih uang, Pak Bu saya mau sekolah kalau dibelikan motor, kalau enggak rumahnya akan saya bakar.
bapak ibu akan saya dan sebagainya. Ancaman itu Iya. jelas walat, itu tidak boleh, itu berani dengan orang tua. Ingat, surganya anak berada di telapak kaki itu. Kalau sampai anak-anak sudah berani dengan orang tua, ingat ridho Allah, ridho walidain, ridho Gusti Allah itu berada di ridhonya orang tua. Jangan sampai berani sehingga mohon maaf mungkin banyak, karena mohon maaf saya udah 30 tahun di sini, banyak anak rata-rata yang nakal itu masih muda-muda meninggal karena kualat ya. Iya. Jadi yang ketiga tadi regane nyawa ana ing solah. Oh, jadi harganya nyawa kita itu tergantung dari perilaku kita. Jangan sampai yang pesan sederhana tadi, ajining diri ana ing lati, ajining regane busana, adi nyawa ana ing solah. Oh, itu singkat, padat, tapi punya arti yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini pesan yang singkat ini membawa manfaat untuk adik-adik. Wabil khusus Ino yang di depan saya, Iya. yang lebih umum lagi kepada seluruh peserta didik baru yang di rumah, tolong materi yang singkat ini yang kurang lebih 1 jam, yang sebagian tadi sudah ditanyakan oleh Mas Ino, Iya. itu bisa menambah pengertian adik-adik yang di rumah, sehingga ketika nanti sudah dilaksanakan kegiatan belajar tatap muka, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa tatap muka sehingga ketemu dengan adik-adik semua, sehingga aspek pendidikan karakter, pengetahuan dan perilaku bisa dilaksanakan dengan baik. Akhirnya adik-adik nanti bisa meneruskan cita-cita luhur dari adik sendiri, orang tua ataupun dari keluarga, sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang sukses, sukses dunia dan sukses akhirat insya Allah. Karena banyak orang yang sukses dunia tapi rata-rata lupa kehidupan akhirat, sehingga akhir hidupnya juga tidak sebaik yang dia inginkan. Untuk sekali lagi, hidup itu harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu no ya. Iya. Jadi tetap belajar keras, sungguh-sungguh. Sebagai penutup, ini pesan saya. Kalau kepengen jadi orang sukses, ini pesan yang beruntun mulai dari senior saya, dari mbak-mbak saya. Kepengen jadi sukses itu ada 6 kuncinya. Ini masih ingat? Pak Kasih. Iya. Ayo, apa? 1. Mencari teman yang baik. Oh, itu enggak urut. Kalau bisa urut, ayo. Apa? Hano. Ayo. Kalau bisa turut. Iya. Ya. Kayak sholat lima waktu, mendekatkan diri atas, menghargai orang tua jika di rumah, menghargai guru di sekolah, menghargai guru latihan di tempat latihan. Yang ketiga Ayo, biasa. Iya. Kalau latihan kan saya tak kasih bonus. Bisa dapat bonus. Intinya saya tahu, cuma mau menyampaikan yang enggak keluar-keluar. Nah, tak kasih urutan lagi ya. Nomor 1, pengen sukses itu 1, punya cita-cita yang tinggi. 1. Jadi, saya besok jadi penerbang. Kalau udah punya cita-cita tinggi, yang diikuti berikutnya adalah harus dekat dengan Yang Maha Kuasa. Berarti taat kepada Allah Ta'ala yang pertama. Jadi syaratnya pertama cita tinggi, yang diikuti pertama adalah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, taat kepada orang tua. Orang tua di rumah, guru di sekolah, pelatih di lapangan. Iya. Yang ketiga, rajin belajar dan kerja keras. Nek wis diulang, dididik kudu tenanan. Yang keempat, mencari teman yang baik. Iya. Ayo, iki dirungokne adik-adik kabeh lho iki. Iya. Saya ulang lagi. 1, punya cita-cita yang tinggi. 2, mendekatkan diri kepada patuh dan pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghargai patuh taat pada orang orang tua. Yang keempat, rajin belajar dan kerja keras. Yang kelima, punya daya juang tinggi. Jadi orang lemprek, mau sidik malas, tidak boleh. Yang terakhir, mencari teman yang
baik, karena akhlak orang itu tergantung teman sekitarnya. Bahkan itu ajaran Rasulullah, kalau mau lihat akhlak orang itu delokon konconane. Ini pesan terakhir dari saya selaku menyaji materi kedua, yaitu kehidupan bernegara. Mudah-mudahan adik, khususnya Xelino, bisa melaksanakan, adik-adik di rumah bisa mengingat dan melaksanakan, sehingga adik-adik nanti bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Besok adik-adik ini sudah sampai rumah, sampai sekolah akan saya tanya, saya beri hadiah yang bisa. Tolong dicatat ya adik-adik. Sampai sekolah besok Pak Slamet akan nanya, siapa yang masih ingat kunci sukses menjadi orang sukses besok. Kalau bisa nanti saya kasih, ini saya sampaikan 100.000 hadiahnya. Kalau sampai ke sekolah tak tanya langsung bisa 100.000. Tanya Mak Selino ini di lapangan sering tuh kasih hadiah di lapangan, di sekolah. Karena Bapak Ibu guru intinya akan bangga punya anak-anak yang luar biasa, khususnya berprestasi. Jangan luar biasa belingnya Mas Yayan. Oke, luar biasa prestasinya. Saya kira itu adik-adik materi kehidupan berbangsa dan negara dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan adik-adik bisa menerima dengan waktu yang singkat ini dengan secara virtual, dan mudah-mudahan di rumah adik-adik jelas sinyalnya enggak takut, suaranya tidak mendat-mendrip, sehingga adik-adik bisa menerima dengan baik. Dan ingat, besok kalau masuk sekolah akan saya tagih dengan pertanyaan saya yang bisa nanti diingat-ingat semuanya. Saksinya Mas Selino, hadiahnya 100.000. Ya, saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Axelino untuk ditutup. Terima kasih Pak Slamet. Bentar. Sekian dari materi MPLS-nya dari Bapak Dr. Slamet MPD, dan saya sebagai pendamping Bapak Dr. Slamet yang menyampaikan materi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurang lebih kalau ada kesalahan yang kata-kata selebihnya dimohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.